Hanya dengan doa yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan doa yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi penting sekali kita itu di dalam doa, berdoa. Saudara, doa di mana saja, di rumah, di mobil, di mana saja kita bisa berdoa. Karena doa, orang kan sudah bilang doa adalah nafas orang Kristen. Apalagi doa adalah dikatakan banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa tidak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat. Tetapi yang saya mau jelaskan di sini, doa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Kalau you sering berdoa, you pasti akan mendengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, suara Tuhan itu di mana? Firman. Suara Tuhan adalah ini. Jadi kalau you sering baca ini, you pasti tahu suaranya. Karena kalau you tidak baca ini, kemudian you berdoa tapi tidak baca ini, bukan roh Tuhan yang didengar, bukan firman Tuhan yang didengar. Suara setan yang didengar dan suara dirimu sendiri yang kau dengar. Amin, amin. Amin. Dan ingat, untuk kita mendengar suara Tuhan, bagaimana kita tahu itu suara Tuhan sama suara iblis? Sederhana saja, suara Tuhan itu selalu kita merasakan damai sejahtera. Saya ulang lagi, bagaimana kita tahu itu suara Tuhan? Kita akan dengar suara Tuhan itu kalau kita merasakan damai sejahtera. Di mana ayatnya? Yohanes 14:27 kalau tidak salah, dia bilang begini, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Jadi yang kita bisa dengar itu adalah suara Tuhan itu sesuai dengan firman Allah. Kalau misalnya kita bilang, oh ini Tuhan ngomong sama kita, tapi tidak sesuai firman Allah, bukan suara Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Nah, jadi penting sekali untuk kita belajar mendengar suara Tuhan. Kemudian, kenapa kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa? Kalau kita terus doa dan berdoa itu mengakibatkan kita apa? Kita jadi sensitif akan suara firman. Karena apa? Semakin kita berdoa, kita itu kan berdoa bukan sekedar kita meminta kepada Tuhan, tapi kita berdoa juga dalam bagian pujian kita kepada Tuhan. Ada waktunya saudara kita berdoa tapi kita kan ngomong. Seperti apa itu? Saya ulang lagi, kita berdoa tetapi tidak ngomong sesuatu. Kita dalam berdoa, di dalam hati cuma berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau mencipta yang tidak ada menjadi ada. Sementara suasana doa, tiba-tiba engkau dijawab Tuhan, engkau menangis dalam suasana doa. Karena engkau sedang merenungkan betapa besar, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Tuhan. Amin. Itu suasana doa. Pada saat suasana doa mengakibatkan mungkin kepedihan, luka-luka itu mulai dibalut oleh Roh Kudus, mulai dibalut oleh Tuhan. Pada saat kita suasana berdoa, engkau di rumah juga Anda sedang meditasi akan kasih, meditasi akan firman Tuhan pada waktu berdoa. Dan inilah yang Yesus lakukan itu di Getsemani, di mana dia itu kalau ada halangan nanti yang rindu September kita akan ke Israel. Nah sudah nikah ke Tuhan. Jadi di Getsemani itu tempat itulah yang boleh saya bilang tempat di mana dia berdoa, bergumul dan dia meraih kemenangan. Tidak banyak orang khotbah Getsemani, cuma tahu di taman Getsemani, tapi mereka nggak ngerti the meaning atau arti Getsemani itu.
Secara fisik Getsemani itu bicara tentang tempat penggilingan anggur, itu Getsemani. Makanya dibicarakan tentang penderitaan yang kita akan alami di Getsemani. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau Yesus mengalami Getsemani, di dalam hidup kita sampai kita mati, kita pasti mengalami Getsemani. You minta gak minta, Getsemani itu pasti datang dalam hidup kita. Nah, kalau sampai kita pada titik terendah yang namanya Getsemani, do not give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena apa Bapak Ibu? Justru momen itu sebentar lagi kemenangan Tuhan akan berikan. Amin, amin, amin. Kalau kita terus saja seperti Yesus berdoa pulang itu aja. Saya punya prinsip adalah begini, jangan berhenti berdoa sampai engkau melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Jangan berhenti berdoa sampai engkau melihat kesembuhan terjadi. Jangan berhenti berdoa sampai engkau melihat pintu-pintu dibukakan. Jangan berhenti berdoa sampai engkau lihat bahwa green card atau citizen sudah di tangan istilahnya. Jangan berhenti berdoa sampai engkau berkata, Tuhan, thank you. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang berkata karena hebat kita, tidak ada. Tadi pagi ada teman dari pendeta dari Indonesia bilang kepada saya, Pak, kalau nanti mau datang ke Indonesia karena kami mau bawa sembako, saya mau memang membawa setiap kali pulang ke Indonesia, saya itu membawa sembako. Terus saya bilang sama dia, tolong fotokan satu paket sembako itu apa aja. Dibilang karena minyak sekarang sudah mahal, 1 kilo 25.000, 2 kilo katanya 50.000. Kemudian jadi mungkin berasnya saja, beras, kemudian sabun, kemudian ada Indomie. Terus dalam hatiku, aduh kasihan sekali. Itu satu paket 100.000. Terus aku bilang, oke, coba kamu buat 3 foto, kemudian bikin satu paket, kemudian kirim. Kemudian dia bilang begini, Bapak datang dari sana gimana? Saya cuma datang mungkin 2-3 hari kemudian saya balik lagi. Terus dia bilang begini, wah itu kekuatan itu Tuhan kasih kekuatan ke Bapak. Dan saya bilang yes, itu kekuatan yang dari Tuhan. Kita nggak boleh mencuri. Kita nggak boleh berkata, oh karena saya, karena hebat. No, semua karena kemuliaan Tuhan. Semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi inilah program-program yang atau hidup kita untuk kita melakukan ini doa dan doa. Nah, teman saya punya mimpi juga berdoa untuk supaya gereja-gereja lain, teman-teman yang lain atau gereja-gereja lain terlibat untuk berdoa. Saya bilang good idea, bagus sekali, karena memang saya tahu tidak semua orang punya visi, punya hati di dalam berdoa atau berkumpul bersama-sama dalam doa. Karena harganya itu mahal. Harga apa? Bukan harga uang, tapi harga waktu. Harga waktu sama harga perasaan. Ya, harga waktu sama harga perasaan. Karena setiap kali kita mau melakukan hal yang baik, ingat siapa yang gak senang? Iblis berusaha untuk stop, untuk menghalangi semua perbuatan baik kita, khususnya menyangkut keselamatan, khususnya menyangkut penyembahan, khususnya menyangkut doa. Setan udah senang. Makanya penting sekali kita itu unity. Kita berdoa unity supaya kita boleh melihat itu bisa terjadi. Karena apa? Tanpa ini kita maka doa tidak akan terjadi apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau berdoa. Saya mau berdoa dan saya rindu untuk mengurapi saudara. Karena saya percaya lewat pengurapan kata firman Allah, lewat pengurapan orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Ingat kalau ngomong sakit bukan secara fisik saja yang sakit, tetapi secara jiwa yang sakit, ekonomi sakit, keluarga sakit, dompet sakit, itu pun termasuk sakit. Amin.
Jadi kalau kita semua diurapi Tuhan, nanti ada hikmat Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita ini sebagai berdoa bisa mendapat apa namanya sesuatu, bahwa ternyata dengan doa kita bisa melihat mujizat. Iya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangankan hal-hal yang tantangan-tantangan besar. Kita memulai dari sini, pintu sudah telah terbuka. Halangan bukan dalam diri aja kita halangan-halangan akan terjadi. Tetapi kita selalu ingat, kalau ada halangan itu terjadi, jangan pikir jangan kehilangan namanya sejahtera. Seorang lagi, kalau kita mau berdoa, mau pelayanan, atau kita mau menyembah, mau melayani apa saja, kita pasti ada hal-hal yang aneh-aneh. Kempes ban lah, ditabrak mobil lah, atau diomelin bini lah. Nggak usah angkat tangan. Dimarahin bos lah. Ada aja halangan-halangan yang kita mau pelayanan. Karena itu semua adalah untuk mencuri damai sejahtera kita. Nggak ada amin ya. Itu semua untuk mencuri supaya kita itu jangan. Ada seringkali kan suka gitu. Coba banyak saya kalian dengar. Kenapa kata gereja? Aduh, nggak tahu kenapa Pak. Padahal kemarin bini gua bye-bye Pak. Hari ini mau ke gereja marah-marah. Ada damai mau ke gereja Pak. Yes. Contoh gitu kan. Atau sudah ke gereja, sudah mesti ke gereja. Macetnya minta ampun. Dia aduh sudah berpengamat. Aduh, sudah ngapain ke gereja sudah terlambat. Akhirnya kan sudah hilang kehilangan berkat. Atau lagi mau ke gereja, sudah semalam sudah siap mau ke gereja. Bangun pagi, kepala pusing. Aduh, ini kok. Akhirnya apa? Dia masih pada gereja. Karena apa? Kepala sakit. Tapi kalau sebaliknya kepala sakit, dia berdoa di dalam nama Yesus, oleh dilur Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Amin. Tumpang tangan, tambah sakit. Dia ngapain? Keluar dari tempat tidur, keluar kamar, ke gereja. Bawa mobil ke gereja. You tahu, kadang-kadang di mobil kepala sakit sampai di gereja disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Haleluya. Itu namanya dalam doa. Kalau itu juga makanya saya bilang, kalau kita itu punya level iman kita itu tidak kuat, akibatnya apa? Kita bisa salahkan orang. Kita ini memang gara-gara dia nih, gara-gara lu ya punya kelakuan ini. Coba check and recheck. Coba hidup kita lihat lagi. Kita ini mau apa? Motivasi kita itu apa? Kita punya kerinduan itu apa? Kadang-kala saudara kita punya kerinduan itu memang betul harus itu powerful, tapi kita harus prepare, persiapkan. Bagaimana saudaranya? Di doa. Pernah saya bilang kan, saya pernah ngomong di sini Water Center. Saya karena saya kerja di situ dan saya tahu dasar dari Water Center, jadi saya suka ngomong berulang-ulang. Jadi pada waktu saudara pergi ke zaman itu, Water Center itu, lantai pertama itu mall, besar sekali mall. Kemudian di bawah itu ada kereta bawah tanah. Dan istilahnya satu hari itu bisa 5 sampai 10 ribu orang di situ bekerja. Pengunjung itu more than 60,000 a day. Makanya teroris tahu banyak orang di situ untuk diserang. Nah, saya mau ngomong di sini tentang dasar daripada WTC itu begitu kokoh, begitu kuat dan begitu besar di dalamnya. 6 lantai, truk-truk emas di dalam itu. Tahukah saudara, dasar itu tidak kelihatan. Orang cuma bilang, wah, iya kan? Jarang orang pikir dasarnya. Yang topang itu orang gak lihat. Nah, Bapak Ibu, yang
kelihatan. Jadi yang kita kelihatan kan misalnya ibadah itu kan, sign and wonder, yang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. You nggak tahu di belakang itu orang doa itu kayak apa. You pernah dengar dengan Bonke, Society yang bikin KKR di jutaan orang di India. You tahu dia bilang apa ya? Saya ingat betul di Istora dia ngomong itu berapa tahun, 15-20 tahun yang lalu. Ratusan orang di belakang panggung, topang itu Reinhard Bonke, doa. Ratusan orang doa dia. Jadi sementara khotbah, dia dapat tiba-tiba yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan. Imagine jutaan orang Bapak Ibu berkumpul, saudara ada di YouTube bisa lihat. Jadi yang tidak kelihatan itu yang hebat. Yang kelihatan itu yang dipimpin oleh Society itu yang doa. Itu yang tidak kelihatan. Nah setelah dikasih Tuhan banyak orang gak ngerti. Tapi Tuhan juga ada di sini yang ngerti sekarang. Doa itu powerful. Amin. Saudara makin bilang, wah Pak Tuhan kasih kekuatan, saya mau kasih tahu doa. You nggak tahu kan tadi pagi saya 1 jam juga dalam doa. Itu penting banget. Sebelum tidur juga doa. Hanya dengan doa. Dan satu hal saudara, tidak semakin kita doa, semakin kita itu semakin dalam dan semakin tinggi gedung itu bisa dibangun. Saya ulang lagi, semakin dalam dasar itu digali, semakin tinggi gedung itu dibangun. Dan setelah semakin tinggi gedung itu dibangun, semakin besar bobot angin yang dia akan hadapi. Angin, ini kan gedung ini kan nanti ada angin yang menopang gitu kan, ditutup dengan gedung sehingga di sana tidak kena angin. Nah bisa bayangkan 110 lantai gedung itu, badai angin pun tidak bisa menempati sebelahnya. Begitu juga hidup kita, semakin kuat doa firman Tuhan, doa firman Tuhan, semakin besar iman, hikmah, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin besar urapan Allah berikan kepada kita. Sehingga pada waktu engkau berdoa, engkau menumpangkan tangan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Pada waktu ngomong sesuatu ada kuasa, karena doa yang sudah berikan kepada Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus. Nanti besok saya tambahkan besok. Sebab di Ontario sama di tempat ini saya akan khotbahkan tentang powerful kuasa Roh Kudus yang membunuh kita. Makanya saudara, kenapa bisa nggak makan 40 hari, 30 hari, 21 hari nggak makan? Dia cuma makan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu you doa, you baca firman, itu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang supranatural, yang kita nggak bisa beli dengan duit. Dan itu mahal, dan kita harus bayar. Katakan amin. Amin. Saudara, saya berdoa biar kita ini sebagai pendoa sebagai orang percaya, supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ternyata sederhana saja. Getsemani itu adalah bangun dasar doa. Dan Yesus ingat dalam Getsemani, dia dalam doa nggak panjang-panjang. Saya teringat pada waktu saya ditangkap di Cina. Terima kasih Roh Kudus. Karena saya bawa Alkitab tahun 1990, zaman itu sangat sulit kalau ada orang bawa Alkitab dari Hong Kong lewat Shenzhen, kemudian ke Guangzhou, kemudian saya sempat ke Tibet. Saya ingat saya ketangkap di Guangzhou. Waktu saya ketangkap di Guangzhou itu, tentara Cina bilang begini, buka jasnya, buka mejanya, buka celana panjangnya, karena memang mereka sudah profesional tangkap orang yang bawa Alkitab.
Karena saya itu bawa Alkitab itu kalau di tas kemudian dibungkus dengan baju-baju bekas, sama di pinggang ini dikasih Alkitab Perjanjian Baru yang kecil-kecil dalam bahasa Mandarin. Kemudian di kaos kaki dikasih traktat juga, dikasih traktat di kaos kaki. Jadi semua itu, jadi pada waktu dibuka baju semuanya dapat semua Alkitab. Kemudian masuk dalam ruangan. Terus momen seperti itu sebenarnya nggak sempat doa syafaat. Dia mau doa apa lagi sudah begitu. Dia cuma lihat dia punya senjata sama kayu hitam. Istilahnya sebentar lagi aku digebukin. Dia tahu kan story-nya kan, pasti digebukin. Nah 2 bulan sebelumnya itu orang Indonesia digebukin juga. Puji Tuhan bukan puji Tuhan, bukan saya. Tapi poin saya di situ pada waktu dia bilang, pada waktu dia masuk di ruangan itu, di kamar kecil itu, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, tolong saya kasih. Saya teringat Yesus berdoa, Bapa, jikalau mungkin jalan ini lalu, bukan kehendakku tapi kehendak. Kadang-kala di tengah-tengah penderitaan, dia nggak perlu banyak doa. Di tengah-tengah susah, dia cuma bilang, Lord, please help me. Nggak ada waktu lain. Saya teringat waktu perang multinasional Irak dengan waktu Presiden Bush papanya yang tahun 91, saya ke Israel dari Greek Yunani. Saya sudah pernah saksi di sini, tapi saksi lagi. Pada waktu itu saya naik pesawat Olimpik dari Greek Yunani mendarat di Tel Aviv di Israel. Pada waktu mendarat itu sebelum mendarat tiba-tiba pilot bilang, semua yang tua-tua tolong duduk di dekat pintu. Kemudian pramugari itu lari-lari masih di atas, belum mendarat saudara. Lari-lari di atas. Kemudian kami ada 3 orang dalam keadaan itu, ini mencurigakan. Terus kami bertiga cuma bisa berdoa, gandeng tangan sebagai Tuhan, tolong kami, selamatkan kami. Kemudian kami berdoa di dalam roh, berdoa dalam roh, mendarat. Sementara mendarat, kemudian kami diikuti oleh mobil ambulans, diikuti pas berhenti, tangga dibuka, disuruh lompat semuanya, disuruh lompat. Sudah banyak mobil lampu-lampu di situ. Kemudian saya tak pernah ingat, saya masuk ke imigrasi, ada kaca kelihatan, kemudian ada tentara Amerika karena waktu itu multinasional masih perang dengan Irak. Jadi banyak tentara Amerika di Tel Aviv, di Israel. Kemudian saya permisi, saya bilang, Sir, ayo I want to ask something. Saya tanya sama dia, kenapa kami diperlakukan yang kurang baik? Terus senjata dia bilang, kamu naik pesawat apa? Terus saya bilang, masih kelihatan tuh Olimpik. Terus dia bilang, kamu punya pesawat ada bom. Hah? Saya sampai kaget, ada bom. Gak sempat thank you saudara. Kemudian saya keluar imigrasi di perjalanan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kami semua bersyukur nangis sama Tuhan bahwa doa orang benar bila dengan yakin adalah sangat besar kuasa. Boleh tepuk tangan Bapak. Saya dikasih Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya betapa penting kita berdoa. Yang terakhir, berdoa benar-benar kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saya pernah kasih ilustrasi pada waktu banjir, semua orang hanyut mati banjir. Tiba-tiba ada satu tiang pohon yang jatuh, kemudian ada ranting yang ke sungai. Tiba-tiba orang ini pada waktu dia hanyut, dia pegang itu dahan itu. Kalau sampai dahan itu patah, berarti dia mati. Tapi dia pegang terus, dia pegang terus dahan itu sampai lama-kelamaan air itu surut dan dia selamat, tidak ada. Berarti dia pegang itu yang saya kasih ilustrasi bahwa kita terus boleh pegang akan firman Tuhan.
Pegangkan janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Tepuk tangan bagi Raja kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan dan saya mau berdoa. Saya minta berdoa saudara. Nanti saya minta Pak Karim akan membawa minyak untuk pengurapan. Haleluya.